Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hairun Awaludin. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi Komjardas atau komputer jaringan dasar. Komputer jaringan dasar adalah salah satu mata pelajaran SMK, program keahlian yang berkaitan dengan komputer. Materi yang akan disampaikan ada 8 bab, yaitu 1. Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Yang kedua, perakitan dan pengujian hasil perakitan komputer. Yang ketiga, konfigurasi BIOS. Yang keempat, instalasi komputer. Yang kelima, perawatan dan perbaikan perangkat keras komputer. Yang keenam, permasalahan instalasi software aplikasi. Yang ketujuh, instalasi jaringan komputer. Yang kedelapan, instalasi jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi materi Komjardas ini dipelajari oleh siswa kelas 10 pada semester 1 dan semester 2 yang berkaitan dengan komputer ya. Untuk slide berikutnya mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Keselamatan kerja merupakan usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia. Jadi maksud keselamatan kerja pada industri atau pada perusahaan, jadi cenderung perusahaan itu memberikan suatu peralatan apabila pada pekerjaannya itu berat ya, misalkan pada industri misalkan, ataupun kita lihat ada proyek kereta cepat mungkin ya, itu perusahaan itu akan memberikan suatu peralatan yang dimana misalkan adanya disediakan helm, disediakan kacamata, disediakan masker, lalu disediakan bajunya dan celananya yang menyatu itu ya, dan juga sepatu bot ya, dan lain-lain sebagainya, karena akan cenderung mencegah kecelakaan. Lalu definisi K3LH atau occupational safety dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja. Secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan pada suatu perusahaan atau instansi lain yang mempunyai banyak karyawan atau pekerja, dan juga untuk memahami dan menerapkan K3LH pada perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan, ada keuntungan dan manfaat K3LH. Tujuan K3LH adalah menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Berikut 3 alasan utama suatu perusahaan melaksanaan K3LH. Yang pertama, diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Nah, poin 1, dikarenakan diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, maka tenaga kerja dilindungi oleh undang-undang tersebut ya, dan perusahaan pun harus mematuhi undang-undang tersebut. Yang kedua, hak asasi manusia. Jadi kita berhak sebagai pekerja harus ada keuntungan ataupun kenyamanan apabila pada suasana bekerja. Yang ketiga, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Jadi kita sebagai pekerja tidak perlu memerlukan biaya untuk membeli peralatan yang dibutuhkan apabila pekerjaannya di bagian industri berat misalnya ya. Selanjutnya, keuntungan penerapan K3LH. Terciptanya hasil kerja yang optimal karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu.
Jadi hasil kerjanya banyak dan hasil produksinya juga banyak, besar, karena dengan etos kerja yang sangat positif. Jadi kita bekerja itu giat untuk memperoleh hasil yang optimal dan lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari K3LH, perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan bagi para pekerja lebih aman, nyaman, dan sehat. Untuk slide keempat yang terakhir, yaitu peraturan perundang-undangan tentang K3LH. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3LH adalah keselamatan kerja yang diatur oleh undang-undang ini. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi bagaimanapun, untuk penjelasan tersebut, kita sebagai pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, untuk penugasan, kerjakan di kertas folio, di kertas lembar, buku catatan, ataupun Microsoft Office. Kirimkan ke hairunawaludin@gmail.com atau kirim ke Google Classroom bagi siswa yang membuat dengan classroomnya, atau bapak yang akan mengirimkan kodenya. Lalu kalian harus mengkopikan atau memasukkan kode yang bapak berikan, bisa berupa angka ataupun bisa berupa huruf ya. Untuk pertanyaannya, 1. Kalian rangkum slide 1-4 tentang K3LH. Yang kedua, carilah perundang-undangan tenaga kerja dengan lengkap apa itu ya, mau yang lama ataupun yang terbaru. Yang ketiga, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk safety ya pada saat kita bekerja, khususnya di lingkungan industri ya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan K3LH. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis jaminan sosial tenaga kerja. Mungkin pertemuan kali ini mengenai K3LH dicukupkan saja. Bertemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.